Tentu saja ada Pancasila, sumber etika bangsa yang cukup lebar cakupannya. Tetapi ternyata Pancasila hanyalah bendera upacara yang tak boleh dikritik, tapi boleh dilanggar tanpa ada akibat hukumnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, satu sila yang indah dari Pancasila, ternyata tak punya kekuatan undang-undang apapun bila dilanggar oleh orang-orang kuasa atau perkasa. Lihatlah kasus pembunuhan terhadap 4 petani di Sampang, Madura, pembunuhan terhadap Marsina, Udin, Munir, dan pembunuhan-pembunuhan yang lain lagi. Para buruh di Cengkareng yang mogok dan berjuang untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya dianiaya dan diharu biru oleh petugas keamanan, biarpun kasusnya dimenangkan oleh pengadilan. Tetapi keputusan pengadilan tak pernah digubris dan dilaksanakan oleh majikan pabrik. Malahan para aktivis buruh diteror oleh para petugas keamanan dan para preman yang dibayar oleh majikan. Rakyat juga tak pernah menang dalam perjuangan mereka untuk melindungi diri dari polusi yang ditimbulkan oleh limbah pabrik. Petugas keamanan selalu memihak kepada kepentingan majikan pabrik. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat benar-benar tak ada implementasinya di dalam undang-undang pelaksanaan. KUHP yang berlaku adalah warisan penjajah Hindia Belanda yang tidak punya dasar etika. Sungguh ironis bahwa di dalam negara yang merdeka, karena kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum diremehkan, maka hukum dan undang-undang justru menjadi sebab merosotnya etika bangsa. Apabila para ahli hukum terlambat membahas dan memperbaiki kenyataan adanya gap antara ius dan lex, maka kala tidak akan berlaku berkepanjangan dan masuklah kita ke alam kala bendu. Gejala-gejala bahkan menunjukkan bahwa kala bendu sudah menjadi kenyataan. Inilah zaman kacau nilai, zaman kejahatan menang, penjahat dipuja, orang beragama menjadi algojo, kitab suci dihianati justru oleh ulama, kekuasaan dan kekayaan diperdewa, pepatah mikul duwur mendem jero sudah lepas dari konteks moralnya dan berganti menjadi kalau Anda berkuasa dan perkasa maka berdosa boleh saja. Hukum, perundang-undangan, dan ketatanegaraan yang menghargai daulat manusia, daulat rakyat, daulat akal sehat, dan daulat etika akan menjadi mesin budaya yang mampu merangsang dan mengakomodasi daya cipta dan daya hidup bangsa. Sehingga daya tahan dan daya juang bangsa menjadi tinggi. Jadi, sangat penting para ahli hukum segera membahas dan meninjau kembali mutu kegunaan tata hukum dan tata negara Republik Indonesia dalam menyejahterakan kehidupan berbangsa. Bahkan Dr. Sutanto Supyadi, ahli tata negara dari Surabaya berpendapat bahwa redesigning konstitusi sangat diperlukan. Kenyataan memang menunjukkan bahwa setiap ada amandemen untuk membatasi kekuasaan presiden tidak menghasilkan daulat rakyat yang lebih nyata, melainkan hanya menghasilkan daulat partai-partai yang lebih kuat. Bahkan, dalam proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang 45 yang asli, wilayah Republik Indonesia tidak jelas ditunjukkan. Lalu pada amandemen keempat disebutkan munculnya pasal 25A yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Tidak ada perkataan maritim di dalam rumusan itu. Nama negara pun hanya disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal 70% dari negara kita terdiri dari lautan. Jadi lebih tepat kalau nama negara kita adalah Negara Kesatuan Maritim Republik Indonesia. Negara kita adalah negara satu-satunya di dunia yang memiliki laut. Negara-negara lain hanya mempunyai pantai.
Tetapi negara kita mempunyai Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Banda, Laut Aru, Laut Arafuru, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Halmahera, Laut Timur, dan Laut Sawu. Namun, toh ketatanegaraan kita tetap saja ketatanegaraan negara daratan. Inikah mental petani? Ataukah ini warisan dari budaya Mataram? Sampai saat ini kita belum membentuk Sea and Coast Guard. Padahal ini persyaratan internasional agar bisa diakui bahwa kita bisa mengamankan lautan kita. Maka kita harus mempunyai Sea and Coast Guard. Dunia internasional tidak mengakui polisi laut dan angkatan laut sebagai pengamanan laut di saat damai. Angkatan laut, polisi laut itu dianggap alat perang. Jadi apa sulitnya membentuk Sea and Coast Guard yang berguna bagi negara dan bangsa? Apakah ini menyinggung kepentingan rejeki satu golongan? Tetapi kalau memang ada jiwa patriotik yang mengutamakan kepentingan dan negara, kepentingan bangsa dan negara, bukankah tak akan kurang akal untuk mencari win-win solution? Dalam soal perbatasan kita telah melengahkan pemetaan, pendirian lagi beberapa mercusuar, dan mengumumkan klaim yang jelas dan rasional mengenai batas-batas wilayah negara kita, terutama menyangkut wilayah di laut. Sudah saatnya pula lembaga intelijen kita mempunyai direktorat maritim. Sudah saatnya wawasan ketatanegaraan kita di segenap bidang mencakup pengertian tanah, air, dan tidak sekedar tanah saja. Pelabuhan-pelabuhan pun harus segera ditata sebagai negara pelabuhan yang dipimpin oleh Syah Bandar yang berijazah internasional. Kemudian segera pula dicatatkan di PBB. Tanpa semua itu, maka negara kita tidak diakui punya pelabuhan, melainkan hanya diakui punya terminal-terminal belaka. Perlu dicatat bahwa pembentukan negara Nusantara untuk pertama kalinya diproklamasikan oleh Baron van der Capellen pada tahun 1821 dengan nama Nederlands Indie dan sifat kedaulatannya negara maritim dengan batas-batas dan mercusuar yang jelas petanya. Jadi, van der Capellen tidak sekedar mengandalkan kekuatan angkatan laut untuk mempersatukan Nusantara, melainkan alat politik untuk menyatukan Nusantara adalah tata hukum dan ketatanegaraan maritim. Kita sebagai bangsa harus bersyukur kepada Perdana Menteri Juanda dan Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusumaatmadja yang dengan gigih telah memperjuangkan kedaulatan maritim kita di dunia internasional sehingga diakui oleh UNCLOS dan PBB. Tetapi kita harus tanpa lengah meneruskan perjuangan itu sehingga kita mampu mengimplementasikan semua peraturan kelautan internasional yang telah kita ratifikasi. Perlu disayangkan bahwa usaha untuk mendirikan universitas maritim yang bisa memberikan ijazah internasional untuk Syah Bandar dan Nahkoda belum juga mendapatkan izin dari Departemen Pendidikan Nasional. Saya menganggap sikap pemerintah seperti itu tidak patriotik dan tidak peka pada urgensi untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara di lautan. Tata hukum, tata kenegaraan, dan tata pembangunan yang sableng seperti itu di atas itulah yang mendorong lahirnya Kalatida dan Kalabendu di negara kita. Menurut penyair Ronggo Warsito, kita harus bersikap waspada, tidak mengkompromikan akal sehat, dan juga harus sabar tawakal. Adapun Kalasuba pasti datang bersama dengan Ratu Adil. Dalam hal ini saya agak berbeda sikap dalam mengantisipasi datangnya Kalasuba. Pertama, Kalasuba pasti akan tiba karena dalam setiap chaos secara built-in ada potensi untuk kestabilan dan keteraturan. Tetapi kestabilan itu belum tentu baik untuk kelangsungan kedaulatan rakyat
dan kedaulatan manusia yang sangat penting untuk emansipasi kehidupan manusia secara jasmani, sosial, rohani, intelektual, dan budaya. Dalam sejarah kita mengenal kenyataan bahwa setelah keos revolusi Prancis lahirlah kestabilan pemerintahan Napoleon yang bersifat diktator. Tentu masih banyak lagi contoh semacam itu di tempat lain dan di saat lain. Kedua, harus ada usaha kita yang lain, tidak sekedar sabar dan tawakal, tetapi toh kita tidak menghendaki Kalasuba yang dikuasai oleh diktator. Tidak pula yang dikuasai oleh kekuasaan asing seperti di Timor Leste. Oleh karena itu, kita harus aktif memperkembangkan usaha untuk mendesak perubahan tata pembangunan, tata hukum, dan tata kenegaraan, sehingga menjadi lebih baik untuk daya hidup dan daya cipta bangsa. Ketiga, situasi semacam itu tidak tergantung pada hadirnya Ratu Adil, tetapi tergantung pada hukum yang adil, mandiri, dan terkawal. Wassalam, Rendra, Cipayung Jaya, Depok, Hotel Quality Yogya 29 Februari 2008. Disampaikan sebagai pidato penerimaan penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa dalam bidang kebudayaan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 4 Maret 2008. Tentang penulis. Rendra lahir di Solo 7 November 1935. Ia menyelesaikan pendidikan hingga sekolah menengah atas di Solo. Kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM. Ia tinggalkan separuh jalan dan berangkat memenuhi undangan seminar humaniora di USA, di USA. Tawaran dari negara besar itu untuk belajar antropologi dan sosiologi di NYU, New York University, dan di American Academy of Dramatic Art 1964 sampai 1967. Sepulang dari USA, ia mendirikan bengkel teater Rendra. Namanya sebagai penyair sudah dikenal luas sejak ia di sekolah menengah, juga kegiatannya di bidang drama. Namun sejak mendirikan bengkel teater itulah ia menjadi pemula dalam banyak bidang kesenian di Indonesia. Garapan-garapan teaternya membuka babak baru dalam perteateran Indonesia. Dia jugalah yang memulai menjadikan pembacaan sajak sebagai sebuah tontonan, tempat orang-orang berebut karcis untuk menonton pembacaan sajaknya. Bahkan, dialah penyair Indonesia pertama yang sajak-sajaknya paling banyak diterjemahkan dan diterbitkan dalam berbagai bahasa asing. Penggagas perkemahan kaum Urakan ini sempat mendekam dalam tahanan Orde Baru karena protes-protesnya dalam sajak dan drama yang menelanjangi ketimpangan kebijakan Orde Baru. Orang-orang harus dibangunkan agar kehidupan tetap terjaga. Demikian bunyi salah satu sajaknya. Hampir 30 tahun kemudian, baru orang benar-benar dibangunkan dari tidurnya dan Orde Baru mengalami keruntuhan. Sejak sekumpulan puisi pertama, Balada Orang-orang Tercinta, yang terbit tahun 1957, berturut-turut telah terbit buku puisinya antara lain 4 kumpulan sajak 1961, Blues untuk Boni 1971, Sajak-sajak Sepatu Tua 1972, Potret Pembangunan dalam Puisi 1983, Nyanyian Orang Urakan 1985, Disebabkan oleh Angin 1993, Perjalanan Bu Aminah 1996, Mencari Bapa 1996, kumpulan esainya Mempertimbangkan Tradisi 1983, sempat menjadi perbincangan ramai dalam lingkungan intelektual. Kumpulan esai yang lainnya adalah Memberi Makna pada Hidup yang Fana 1999, memenangkan karya Filsafat Habibie Award, Penyair dan Kritik Sosial 2001, kumpulan orasi Rakyat Belum Merdeka 2000, Megatruh 2001, dan Membela Masa Depan 2008. Rendra menyutradarai sejumlah besar drama yang senantiasa dipadati penonton dan memancing pena para kritisi, termasuk
Selamatan Anak Cucu Sulaiman yang berisi bebop yang menghebohkan itu. Drama itulah yang menandai lahirnya apa yang disebut Gunawan Muhammad Teater Mini Kata. Selain sutradara, ia menulis juga sejumlah naskah drama, antara lain Orang-orang di Tikungan Jalan 1954, Di Manakah Kau Saudaraku, manuskrip Mini Kata 1968, Mastodon dan Burung Kondor 1973, Kisah Perjuangan Suku Naga 1975, Sekda 1977, Tuyul Anakku, Sandiwara Anak-anak 1985, dan Panembahan Reso 1986. Selamatan Anak Cucu Sulaiman, skenario 1987. Sebagai penyair, Rendra kerap diundang membacakan puisi di berbagai festival internasional, mulai dari Amerika hingga India, mulai dari Belanda hingga Afrika Selatan. Ia juga menerima sejumlah penghargaan, antara lain Hadiah Sastra BMKN 1957, Hadiah Majalah Horizon 1968, Anugerah Seni Republik Indonesia 1970, Hadiah Akademi Jakarta 1975, Adam Malik Award 1989, Wertheim Award 1991, Hendar Fahmi Ananda Prize 1993, C. Wright Award 1996, Ahmad Bakri Award 2006, gelar Dr. Honoris Causa dalam bidang ilmu budaya dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2008. Meskipun Rendra senantiasa merumuskan dirinya sebagai penyair dan dramawan, masyarakat mengenalnya sebagai sosok yang bukan sekedar seniman. Tepatnya bukan sekedar seniman yang terpaku pada urusan seni. Sejumlah penghargaan yang diterimanya menggambarkan kategori yang diberikan masyarakat terhadapnya, yakni sebagai pejuang hak asasi dan demokrasi melalui pembaruan dan kegemilangan artistiknya di bidang drama dan puisi. Kini ia tinggal bersama Bengkel Teater Rendra di Desa Cipayung Jaya, Bogor, Jawa Barat. Rendra membela masa depan. Di zaman prailmiah, orang datang kepada dukun atau saman untuk menujumkan apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu ada upacara berdoa bersama untuk menolak bala dan membuat sajen, berpuasa dan bertapa. Rahwana, perampok-perampok, dan pencuri-pencuri juga melaksanakan puasa dan tapa supaya rencana-rencana mereka berhasil baik apabila nanti dilaksanakan. Tetapi di zaman modern yang ilmiah ini, manusia sudah mulai bisa menemukan berbagai variasi cara rasional untuk berantisipasi terhadap masa depan. Di zaman modern ini, orang tidak lagi datang kepada saman atau dukun, tetapi ia mengumpulkan jejak fakta-fakta yang melekat di masa lalu dan yang sedang menjadi atau terjadi di masa kini. Dari penelaahan akan fakta-fakta di masa lalu dan di masa kini, orang lalu bisa menebak apa yang bakal terjadi di masa datang. Bahkan dengan memanfaatkan peningkatan daftar fakta-fakta yang baik dan berguna untuk kehidupan, orang bisa mempersiapkan kejadian-kejadian yang baik di masa depan. Burung Merak Press, olah dan edarkan ilmu. Dehumanisasi Pendidikan, Ade Mulyono, sekumpulan esai. Sehimpunan Esai Pendidikan, Dehumanisasi Pendidikan, Ade Mulyono. Pengantar Hakikat Pendidikan. Pendidikan merupakan sarana memperoleh ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan, manusia diharapkan mampu memahami kehidupan. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap umat manusia, dan itu diwajibkan oleh semua ajaran agama. Semakin berilmu seseorang, maka ia akan semakin bijak. Tuhan mengangkat derajat orang yang berilmu pengetahuan. Ia bisa menjadi lebih dihormati orang lain karena menjadi sumber rujukan. Bisa juga membuatnya menjadi lebih tenang karena memahami permasalahan.
bisa juga menjadi lebih mulia karena mendapat banyak penghargaan. Sejatinya, ilmu pengetahuan mampu mengangkat seseorang dari derajat kebodohan. Melalui pendidikan, seorang sudra bisa menjadi kesatria. Negara berjanji melalui pembukaan Undang-Undang 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang layak, namun patokan layak hak pendidikan belum menuai kesepakatan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya ketimpangan mutu pendidikan. Dunia pendidikan di Indonesia dibuat berkasta-kasta. Akreditasi lembaga pendidikan dibuat untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan. Akreditasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa mutu diutamakan secara konsisten. Setiap lembaga berlomba untuk menjadi yang terbaik dalam menyelenggarakan pendidikan untuk peserta didik. Untuk itu, seleksi masuk peserta didik baru dibuat seketat mungkin. Hampir semua lembaga pendidikan terakreditasi A selalu mencari calon-calon peserta didik yang pintar. Sedangkan calon peserta didik yang biasa-biasa saja akan tereliminasi sejak dini. Anak yang pintar dibentuk dari kecil. Anak yang lahir dari keluarga menengah ke atas akan mendapat fasilitas yang mendukungnya menjadi cerdas, termasuk asupan gizinya. Sementara anak yang lahir dari kelas bawah akan kesulitan mendapatkan fasilitas yang mendukung tersebut. Praktik ini sudah berlangsung lama. Itu sebabnya lembaga pendidikan yang unggul akan semakin unggul. Lembaga yang unggul hanya bisa diakses oleh anak-anak yang pintar saja. Anak dari keluarga miskin dan tidak pintar cukup sekedar belajar saja. Bila perlu malah berhenti mengenyam pendidikan. Tentunya keadilan pendidikan masih jauh dari harapan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Akreditasi unggul sebuah lembaga pendidikan sejatinya hanyalah cap semu. Ia menjadi unggul karena merekrut calon peserta didik yang sudah unggulan. Dididik oleh tenaga pendidik yang sudah unggulan sejak awal direkrut. Jadi, lembaga yang dicap unggul bukan yang mengolah peserta didik yang masih remah-remah menjadi unggulan. Namun lembaga yang terakreditasi unggul itulah yang biaya pendidikannya selangit. Demi mengejar predikat World Class University, pemerintah mengucurkan dana triliunan rupiah kepada perguruan tinggi unggul. Lagi-lagi, World Class University hanya bisa diakses oleh mereka yang pintar atau kaya. Untuk mereka yang miskin dan butuh dicerdaskan hanya bisa bermimpi. Pendidikan di Indonesia tumbuh sejajar dengan kebutuhan pasar. Program studi yang berorientasi pasar pasti peminatnya banyak. Sementara program studi humaniora akan kesulitan mendapatkan peserta didik. Itu sebabnya ada istilah bisnis pendidikan. Ditambah lagi, jumlah beasiswa untuk studi humaniora pun diperkecil. Menjamurnya sekolah kejuruan di berbagai daerah dibuat untuk mencetak sumber daya manusia di bidang industri. Begitu juga di jenjang perguruan tinggi. Kurikulum dirancang dan diperbaharui setiap tahun. Lagi-lagi disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Akhirnya, ilmu pengetahuan ditransfer sesuai kehendak pasar. Alih-alih pendidikan dibuat untuk mencetak manusia utuh, malah bergeser menjadi mencetak intelektual tukang. Lulusan sekolah berlomba-lomba diserap dunia kerja, hanya sedikit yang bermental menciptakan lapangan kerja. Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas, diperingati setelah Hari Buruh. Memang itu hanya kebetulan. Praktiknya memang pendidikan dan perburuhan saling berkaitan. Motivasi masyarakat untuk sekolah yaitu agar mudah mencari pekerjaan, bukan menguasai ilmu pengetahuan. Alih-alih untuk sukses setelah menuntut ilmu, membuat masyarakat buta memilih pendidikan anak-anaknya. Sekolah bukan lagi untuk mencari jati diri, melainkan memuluskan ambisi. Itu sebabnya banyak orang berpendidikan tinggi namun jauh dari bijak. Praktik korupsi masih banyak dilakukan oleh kaum berpendidikan.
Buku ini berisi kritik terhadap dunia pendidikan di Indonesia yang layak untuk dibaca oleh masyarakat. Ada harapan dari penulis tentang praktik pendidikan yang merdeka. Isi buku ini, Dehumanisasi Pendidikan, juga membuka sudut pandang pembaca bahwa pendidikan bukan melulu soal uang. Pendidikan seharusnya dikemas dengan nilai humanis dan nilai religius. Nilai humanis dikedepankan untuk menciptakan manusia melalui cara yang manusiawi. Peserta didik diajar melalui pendekatan yang manusiawi agar ia mampu memahami arti kehidupan. Pendidikan sejatinya dibuat sebagai papaning mudinata jagat, tempat belajar mengenal kehidupan. Pendidikan diharapkan bukan lagi sebagai tempat untuk menyiksa peserta didik dengan tugas banyak, namun melalaikan untuk menciptakan generasi kritis. Generasi kritis bukan berarti generasi yang asal kritis. Kritis berarti bergerak untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Tenaga pendidik harus berani memberikan contoh kritik yang bertanggung jawab, sehingga peserta didik tidak mencari-cari cara mengkritik dengan caranya sendiri. Pendidikan diharapkan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Para pimpinan di lembaga pendidikan sudah saatnya memberikan ruang gerak kepada peserta didik untuk belajar menganalisis. Berikan kebijakan untuk kolaborasi guru dan murid untuk menciptakan terobosan sehingga melatih murid menjadi pakar sejak dini. Pendidik tidak perlu malu dan takut tersaingi oleh murid. Hal itu karena sejatinya lembaga pendidikan bukan ajang persaingan ide dan kemampuan, melainkan ajang untuk menempa diri untuk menjadi manusia yang utuh. Depok, 19 Mei 2020. Misbah Priagung Nur Salim, MPD, Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Unpam. Pendidikan adalah kunci. Pendidikan sebagai pemutus mata rantai keterbelakangan masyarakat, ungkapan ini lebih cocok jika ditunjukkan pada mereka yang bernasib tidak beruntung, sehingga cara yang memungkinkan untuk mengubah nasib dirinya dan keluarganya adalah dengan sekolah setinggi-tingginya. Sekurang-kurangnya itulah yang ditawarkan Ade Mulyono melalui buku ini. Karena hanya jalur pendidikan sekolah dan kuliah inilah semua lapisan masyarakat dibolehkan untuk mendapatkan bahkan diwajibkan. Berbeda untuk bidang lainnya yang telah dibatasi dengan sketsa strata sosial, sketsa strata ekonomi, sketsa strata birokrasi, dan sekat-sekat lainnya. Buku ini menggugat ketidakadilan, membela apa yang disebut Freire kaum tertindas. Menjadi wajar jika buku ini berisi kritik demi kritik, sebab anak orang miskin seharusnya bisa menjadi sarjana di berbagai bidang, sebagaimana anak orang biasa, anak orang kaya, dan anak orang miskin memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Begitulah perintah negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah harus menjalankannya. Walaupun menurut definisi Cak Nun, gelar sarjana atau tanda kelulusan sekolah itu tidak lain dari tanda Anda pernah sekolah, karena ilmu dan masa depan para mantan siswa dan mahasiswa itu tidak ada hubungannya yang kuat. Lebih jauh, budayawan kawakan yang masih energik ini justru lebih menekankan pada generasi muda agar juga belajar pada alam lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, dan apa saja yang dalam kehidupan ini sebagai guru dan tempat menggali ilmu pengetahuan yang telah disediakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun demikian, sistem pembelajaran dan suasana keilmuan dan akademik yang kondusif menjadi kunci keberhasilan utama seperti di negara-negara maju. Kaisar Jepang Hirohito sesaat setelah penandatanganan menyerah dari pasukan sekutu di geladak kapal marinir Amerika langsung memerintahkan bawahannya untuk menghitung secara pasti ada berapa tersisa guru-guru para pengajar yang masih hidup. Kaisar sangat yakin bahwa dengan pendidikanlah bangsanya yang harus bangkit dari kekalahan Perang Dunia II ini akan dapat pulih mengejar ketertinggalannya.
Sekitar bulan Agustus tahun 1945 memulai lembaran baru, namun secara pasti dan meyakinkan Jepang telah menggeliat sejak tahun 70-an. Bahkan sejak tahun 80-an dan 90-an, sektor perekonomian, perdagangan, industri pada khususnya telah sanggup menguasai pangsa pasar dunia yang menjelma menjadi kekuatan raksasa. Hal ini berkat keseriusan para penguasanya untuk mengurusi pendidikan secara benar dan tepat. Hal yang berbeda dialami oleh negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Denmark, dan Norwegia yang dikenal dengan nama welfare state atau negara-negara sejahtera. Dinilai karena telah mampu menerapkan metode pendidikan di negeri tersebut secara tepat dan benar, khususnya terhadap murid sekolah dan para mahasiswanya, tetapi juga terhadap warga masyarakatnya. Menarik untuk dikaji bahwa bangsa Indonesia yang baru muncul di tahun 1945 karena kesepakatan dari banyak suku etnis dari berbagai kepulauan ini untuk bersaing dengan bangsa-bangsa tangguh lainnya. Lewat relief-relief pahatan para seniman yang membangun Candi Borobudur yang pernah menjadi bukti mahakarya nenek moyang negeri ini. Sebenarnya lebih dari cukup untuk mengatakan pada dunia bahwa anak negeri ini memiliki potensi dan bakat yang luar biasa untuk menjadi salah satu pusat peradaban dunia, baik lewat pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pamulang, 23 Oktober 2020, Dr. M. Ramdon Dasuki, LCMA, Dekan Fakultas Sastra Unpam. Selanjutnya, latihan-latihan selanjutnya saya akan membaca beberapa artikel dari buku Dehumanisasi Pendidikan karya Ade Mulyono. Ini adalah sehimpunan esai dan tidak akan saya baca semuanya karena untuk membaca semuanya teman-teman harus beli. Oke, sampai ketemu di latihan berikutnya.